Kadang, balas dendam terbaik bukan dengan kata-kata, bukan juga dengan menunjukkan bahwa kamu masih terluka, tapi justru dengan diam. Bukan diam karena lemah, tapi diam karena kamu sudah selesai. Kamu sudah tidak ingin membuktikan apa-apa lagi kepada siapapun, termasuk kepada orang yang dulu merendahkan keberadaanmu. Pernahkah kamu merasakan momen ketika seseorang meninggalkanmu dengan mudah? Seolah kamu tidak berarti apa-apa, seolah semua perjuanganmu tak ada nilainya. Mereka pergi, mungkin dengan seseorang yang baru atau dengan keyakinan bahwa mereka bisa menemukan yang lebih baik dari dirimu. Dan kamu hanya diam. Kamu tidak membalas, tidak marah, bahkan tidak berusaha menjelaskan apapun. Karena jauh di dalam hati, kamu tahu, waktu akan bicara lebih jujur daripada ucapanmu. Itulah seni dari melepaskan dengan tenang. Kamu tidak butuh pembuktian instan. Kamu tidak butuh melihat mereka menyesal sekarang juga. Kamu hanya butuh berjalan, melanjutkan hidupmu, tumbuh dan memperbaiki dirimu. Hingga tanpa sadar mereka mulai melihatmu bukan lagi sebagai seseorang yang mereka tinggalkan, tapi sebagai seseorang yang kini sulit mereka jangkau. Pergimu memang menghancurkan mereka, tapi bukan karena kamu melakukan sesuatu, melainkan karena kamu berhenti melakukan segalanya, berhenti berjuang untuk hubungan yang tidak pernah dihargai, berhenti mencari validasi dari orang yang bahkan tidak bisa melihat nilai yang kamu bawa. Dan disitulah titik baliknya. Diammu menjadi gema dalam pikiran mereka. Setiap kali mereka mencoba melupakanmu, ada sesuatu yang mengganjal. Kenanganmu, ketulusanmu, caramu hadir tanpa pamrih. Semuanya kembali menghantui. Mereka tidak bisa lari dari perasaan bersalah itu, karena ternyata bukan kamu yang kalah, tapi mereka yang kehilangan seseorang yang tulus. Jadi ingat bre, jangan buang energi untuk menjelaskan kenapa kamu layak dipertahankan. Kamu hanya perlu berjalan dalam tenang, tapi dengan arah yang jelas. Diam, tapi bukan berarti berhenti. Kamu sedang tumbuh, dan ketika kamu tumbuh, rasa kehilangan itu akan menyiksa mereka, tanpa kamu harus melakukan apapun. Ingat kata Marcus Aurelius, diam adalah kekuatan bagi jiwa yang sudah menguasai dirinya. Maka tenanglah, karena sekarang bukan kamu yang harus menyesal, tapi mereka yang dulu tidak mampu menghargaimu. Poin 1, diam bukan lemah, tapi bentuk kendali diri. Diam itu bukan tanda kamu kalah, justru sebaliknya, diam adalah tanda kamu sudah menguasai dirimu sendiri. Orang yang diam bukan karena tidak punya kata, tapi karena tahu, berbicara tidak akan mengubah apapun. Saat kamu memilih untuk tidak bereaksi, kamu sebenarnya sedang menunjukkan kekuatan batin. Kamu tidak memberi mereka bahan untuk merasa benar. Kamu tidak memperlihatkan luka yang mereka ciptakan. Dan disitulah mental mereka mulai goyah. Karena mereka tidak mendapatkan kepuasan dari rasa sakitmu. Diammu menciptakan ruang kosong yang mereka benci. Ruang yang diisi oleh rasa bersalah, rindu, dan penyesalan. Kamu tidak perlu berteriak, aku baik-baik saja. Cukup buktikan lewat ketenanganmu. Poin 2, ketenanganmu adalah cermin yang menyakitkan bagi mereka. Ada sesuatu yang jauh lebih menghantui daripada marah, yaitu ketenangan setelah disakiti. Karena ketika kamu tetap tenang, tanpa amarah, tanpa membalas, disitulah mereka mulai melihat diri mereka sendiri, melalui pantulan dari sikapmu yang tak tergoyahkan. Ketenanganmu membuat mereka bertanya-tanya, kenapa dia nggak marah? Kenapa dia nggak mencoba balik? Apakah dia sudah benar-benar lupa aku? Dan di sanalah rasa bersalah mulai merayap perlahan. Mereka akan terus mencari celah untuk mengganggumu, mencoba memancing reaksi, hanya untuk memastikan bahwa mereka masih punya tempat di hatimu. Tapi setiap kali kamu tidak merespons, setiap kali kamu tetap damai, kamu sedang menghancurkan ego mereka sedikit demi sedikit. Ketenanganmu jadi pengingat bahwa kamu sudah naik level. Kamu bukan lagi orang yang bereaksi karena emosi. Kamu kini menjadi orang yang memilih diam, bukan karena kalah tapi karena kamu sadar. Kedamaianmu lebih mahal daripada pembuktian yang sia-sia. Dan percaya deh, malam-malam mereka yang dulu penuh keyakinan,
kini berubah jadi malam-malam yang penuh pikiran dan penyesalan. Mereka mulai rindu versi dirimu yang dulu, yang hangat, perhatian, tapi kini sudah tenang dan tak lagi menoleh ke belakang. Poin 3. Diam dan fokus pada diri sendiri, strategi yang membuat mereka mengejar balik. Kadang, balas dendam terbaik bukan dengan kata-kata, tapi dengan pertumbuhan yang mereka bisa lihat, tapi nggak bisa lagi mereka miliki. Kamu nggak perlu ngomong, aku udah berubah. Biar tindakanmu yang berbicara. Biar ketenanganmu, kesibukanmu, dan peningkatan dirimu yang jadi bukti paling nyata kalau kamu sudah jauh dari versi dirimu yang dulu. Waktu kamu berhenti ngejar, berhenti membuktikan, dan mulai memperbaiki diri. Disitulah mereka mulai kehilangan kendali. Mereka pikir kamu bakal hancur tanpanya, tapi kenyataannya, kamu malah bersinar. Kamu mulai hidup tenang, sibuk berkarya, terlihat damai, dan yang paling menusuk, kamu nggak lagi peduli. Itu yang bikin mereka panik. Karena dulu mereka adalah pusat hidupmu, sekarang mereka hanya kenangan samar di masa lalu. Dan ketika kamu udah sampai di titik itu, diam bukan lagi tanda lemah, tapi tanda kamu sudah selesai bermain di level yang sama. Bayangin, mereka buka media sosial dan lihat kamu lebih bahagia dari sebelumnya. Bukan karena orang lain, tapi karena kamu mencintai dirimu sendiri. Senyummu yang tenang itu jadi tamparan keras buat mereka yang dulu ninggalinmu. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah aku salah? Kenapa dia terlihat lebih baik tanpaku? Dan dari situlah penyesalan mereka mulai tumbuh, dalam, pelan, tapi pasti menghantui setiap malam mereka. Makanya bre, kalau kamu lagi di fase healing, jangan buru-buru pengen mereka nyesel. Cukup bangkit, cukup fokus, cukup upgrade dirimu. Karena semakin kamu tenang dan berkembang, semakin mereka merasa kecil. Itulah cara paling elegan untuk menang tanpa harus menyentuh. Poin 4. Biarkan karma dan waktu. Jadi sekutumu kamu nggak perlu mengatur apapun, nggak perlu berharap mereka dapat balasan, nggak perlu nunggu mereka jatuh. Karena semesta punya cara yang lebih halus tapi menyakitkan. Mereka akan sadar ketika kamu sudah benar-benar bahagia tanpa mereka. Ketika kamu nggak lagi cari perhatian, nggak lagi ingin didengar. Itulah momen di mana alam mulai bekerja. Tiba-tiba mereka akan dihadapkan pada orang yang memperlakukan mereka seperti mereka dulu memperlakukanmu. Dan di titik itu, mereka baru paham arti kehilangan yang sebenarnya. Poin 5. Ubah luka jadi bahan bakar. Jangan biarkan rasa sakit membuatmu pahit. Jadikan itu bahan bakar buat tumbuh. Kamu pernah menangis karena seseorang? Jadikan air mata itu jadi alasan buat tertawa di masa depan. Orang yang kuat bukan yang gak pernah terluka, tapi yang bisa bangkit dan menjadikan lukanya pelajaran berharga. Ingat, setiap rasa sakit adalah bukti kamu hidup dengan tulus, dan ketulusan gak akan pernah sia-sia, meskipun semesta membayarnya dengan cara berbeda. Poin 6. Bangun citra diri yang baru. Perbarui penampilanmu, gaya hidupmu, rutinitasmu. Bukan demi membuat dia iri, tapi demi menunjukkan pada dunia bahwa kamu sudah selesai dengan masa lalumu. Kamu bukan orang yang sama seperti dulu. Kamu sekarang lebih tenang, lebih matang, lebih elegan. Dan percaya atau tidak, hal ini akan memukul mereka secara psikologis lebih dalam dari kata-kata apapun. Mereka akan melihatmu dan sadar. Orang yang dulu aku remehkan, ternyata bisa sejauh ini. Poin 7. Jangan pernah tunjukkan kerinduanmu. Kerinduan itu wajar, tapi jangan kamu tampakkan. Karena begitu mereka tahu kamu masih menunggu, mereka akan merasa masih punya kendali. Biarkan mereka merasa kamu benar-benar pergi, bahkan ketika hatimu masih belajar melepaskan. Dan saat kamu sudah bisa bersikap biasa, tanpa pura-pura, itulah tanda kamu benar-benar sudah menang. Poin 8. Heningmu adalah hukuman paling berat. Kamu tahu apa yang paling menyiksa orang yang pernah menyakitimu? Bukan kata-kata, bukan kemarahan, tapi keheninganmu. Karena di situ mereka kehilangan arah. Mereka nggak tahu apa yang kamu rasakan, nggak tahu apakah kamu masih peduli, dan itu bikin mereka gila. Heningmu menciptakan ruang kosong di kepala mereka, yang perlahan diisi oleh penyesalan.
Poin 9. Fokus pada misi hidupmu. Ketika kamu sibuk membangun hidupmu, kamu nggak punya waktu buat menengok ke belakang. Itu yang bikin mereka kalah, karena kamu nggak lagi berada di arena yang sama. Mulailah bikin rencana baru, karier, bisnis, karya, hobi, atau apapun yang bikin hidupmu punya arah. Kamu bukan lagi korban dari cinta yang salah, kamu adalah arsitek dari masa depanmu sendiri. Poin 10. Maafkan, bukan karena mereka layak, tapi karena kamu pantas damai pada akhirnya. Kebebasan sejati datang dari hati yang sudah memaafkan. Bukan berarti kamu melupakan, tapi kamu berhenti membiarkan luka itu mengontrolmu. Kamu tidak membalas, kamu tidak mencari validasi, kamu hanya memilih untuk damai. Dan disitulah kekuatanmu yang sebenarnya. Karena yang bisa memaafkan tanpa dendam adalah yang sudah benar-benar menang. Ingat diam, tenang, dan fokus memperbaiki diri adalah bentuk pembalasan paling elegan. Kamu nggak perlu ngomong, nggak perlu ngemis perhatian. Cukup tumbuh dan biarkan mereka melihat apa yang mereka hilangkan. Ketika kamu udah damai, semesta bakal ngebuktiin sendiri siapa yang benar-benar kalah. Dan percayalah, mereka yang dulu menyakitimu akan belajar lewat rasa sepi yang dulu mereka tanam sendiri.